Shalom teman-teman, apa kabar semua? Welcome to Chapel. Aku Karenza dan rasa seneng banget kalau hari ini kita semua bisa berkumpul bareng-bareng di sini untuk adain chapel online, walaupun online karena kita dibatasi oleh ruang di tengah-tengah pandemi COVID ini. But nothing should stop us from praising our Father. Yes? Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak, hari yang indah ini ya Bapak. Kami semua bisa berkumpul di sini Bapak untuk melakukan chapel online ya Bapak. Bapak, kiranya Bapak yang sertai, Bapak yang pimpin chapel ini ya Bapak, agar everything that happens itu menurut kehendak-Mu saja ya Bapak, dan chapel ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, aku percaya kalau keselamatan hanya datang dari Allah, yes? Oleh sebab itu, mari kita nyanyikan. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak Tuhan, satu suara katakan, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak Tuhan, satu suara menyatakan apa? Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, kemuliaan bagi Dia selamanya. Teman-teman, sebelum kita masuk ke lagu kami yang berikutnya, aku mau share satu ayat dari Yesaya 41 ayat 10. Isinya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Teman-teman, hari ini kita diingatkan that there is nothing to be afraid of ketika kita berpegang teguh kepada Tuhan. Walaupun di dalam hidup kita mungkin banyak sekali rintangan, banyak sekali masalah, tapi kalau kita percaya kepada Bapa kita dan kita berpegang teguh kepada Dia, then there is nothing that He can't solve. Dan Dia bakal melindungi kita apapun itu yang terjadi. Teman-teman, aku yakin pasti selama pandemi COVID ini banyak sekali hal yang kita rindukan. Baik itu teman, baik itu banyaklah. Tapi ada satu hal, seorang sosok yang harus selalu kita rindukan melebihi apapun. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Katakan lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kaulah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini ya Bapak. Kami sudah bisa mengadakan praise and worship ya Bapak. Bapak, setelah ini kami akan mendengarkan pesan-Mu ya Bapak. Please guide our hearts, guide our mind, agar kami bisa menerima message-Mu dengan baik ya Bapak. Dan kami bisa mengimplementasikan your words in our daily lives. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Enjoy the message! Shalom teman-teman Tunas Bangsa dimanapun kalian berada. Semoga masih sehat dan tidak lupa melaksanakan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Anyway, nama aku Jane Cahyono. Aku alumni Tunas Bangsa Gading Serpong tahun 2011. Ya, artinya udah hampir 10 tahun. Oh my goodness. You know, some of the funnest and craziest moments I had in my life were created within the gray walls and staircases of Tunas Bangsa. Dulu tuh aku paling males sama PE karena waktu itu pernah ujian lari di hall yang lantai 4, terus kita disuruh muter 30 kali. Aduh, bosen banget. Waktu kerjaannya emang mager sih, cuman looking back rasanya lucu. So anyway, like cherish these moments that you have in high school while they last. Walaupun sekarang mungkin gak bisa ke sekolah bareng-bareng, tetap bersyukur teman-teman, tetap positif. Karena aku percaya pasti ada maksud Tuhan juga untuk hidup kalian di masa pandemi ini. Nah, sebulan yang lalu aku pulang dari Amerika Serikat setelah aku selesai master aku di Harvard dari jurusan Public Policy atau Kebijakan Publik. Dan sekarang aku lagi proses interview di beberapa perusahaan consulting di Jakarta. Hari ini aku pengen sharing sih ke teman-teman tentang pentingnya menjaga pikiran kita atau menang atas pikiran negatif yang destruktif. Aku rasa ini nyambung sama sharing Mr. Randy ya bulan lalu tentang memiliki pikiran positif di masa COVID-19. Aku pilih topik ini karena sejujurnya aku banyak banget diserang di dalam pikiran aku, dan aku rasa bukan cuma aku doang yang mengalami ini, mungkin teman-teman juga. Nah, pikiran yang paling prevalent atau yang paling kencang yang aku paling struggle adalah pemikiran bahwa aku itu bodoh. Walaupun mungkin orang-orang kayak, kamu masuk Harvard, kamu masuk World Bank, di Harvard kamu top 5%, tapi kamu tetap pikir ini. Aku bilang, ya benar, aku masih pikir ini. Dan aku percaya bahwa itu adalah tipu muslihat dari iblis yang senantiasa ingin membuat hidup aku tuh jadi gak maksimal buat bekerja untuk Tuhan. Sehingga menurut aku ini penting banget kita identifikasi pikiran-pikiran buruk itu, semua kebohongan yang dari iblis, kita tengking dan kita gantikan dengan pikiran yang baru. Jadi hari ini aku pengen sharing bagaimana perjalanannya aku teman-teman untuk bisa menang terhadap pikiran ini dan embrace God's calling in my life. Craig Groeschel, pendeta di US, pernah mengatakan bahwa your life is always moving in the direction of your strongest thoughts. Your life, aku ulangin sekali lagi ya, is always moving in the direction of your strongest thoughts. Nah, okay, this is good news, right? It is. But it's good news only if what we think is always positive. What we think are always thoughts that are true. Unfortunately, this is not the case. Aku pernah baca actually di salah satu buku yang aku lagi baca namanya Get Out of Your Head. It's here actually. Recommended banget guys kalau kalian punya struggle with your thoughts. Faktanya adalah setiap hari the average human being punya 30.000 butir pikiran. Nah, sayangnya 70% dari 30.000 itu adalah pikiran yang negatif. Fakta kedua, our brains are plastic. Artinya saat kita punya satu pikiran itu akan membuat namanya neural pathways, sehingga itu akan lebih mudah bagi kamu untuk get to that same thing again hari berikutnya.
bayangin nih, kalau kalian punya pikiran negatif atau kalian percaya sama kebohongan yang iblis tanemin ke kamu, kayak misalnya kayak aku tadi, bahwa aku bodoh, bahwa aku lemah, bahwa aku nggak bisa apa-apa, kamu biarin pikiran itu bilang bercokol di otak kamu sekian lama, pasti udah banyak neural pathway sehingga kamu otomatis akan berpikir seperti itu. Gawat gak sih guys? Dan kalau our lives move in the direction of our strongest thoughts, maka akan sangat buruk sekali. We cannot have a positive life with negative thoughts. Jadi hari ini aku pengen kita belajar sih, bagaimana kita pertama untuk mengidentifikasikan apakah pemikiran kita itu truth or is it a lie. Dan habis itu aku pengen kasih tahu teman-teman tips bagaimana kita bisa fight these negative thoughts. Dan yang terakhir aku akan tutup dengan my personal story, bagaimana Tuhan benar-benar merombak hidup aku pas aku semester 1 di Harvard. Yang pertama, how can we identify that a thought is a lie or a truth? Yuk kita buka di Yohanes 10 ayat 10. Bunyinya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini menurut aku udah jelas banget. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pernah gak sih kalian tiba-tiba merasa bahwa karena ada satu pikiran dalam benak kalian yang muncul, kalian merasa sukacita kalian dicuri. Terus kalian merasa hidup kalian tuh jadi hopeless. Kalian merasa kayak kamu gak berdaya, gak bisa apa-apa. Semangat kamu untuk maju jadi terbunuh. Kamu mendadak gak suka lagi sama segala sesuatu yang berbau rohani. Dan kamu rasanya pengen mager aja di rumah. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. If you find yourself in that rut of despair, that is a red flag bahwa ini berasal dari iblis. Ilmu psikologi mengatakan ada 3 core lies that people believe in. Yang pertama, I am unlovable, I'm worthless, and I'm helpless. Kalau kalian melihat bahwa pemikiran kalian ada yang menuju ketiga itu, kalian bisa yakin bahwa itu adalah dari iblis. And it's a lie yang kalian harus segera basmi. Karena kalau enggak, your life will move in the direction of that thought. Sebaliknya, semua kebenaran itu berasal dari Tuhan. Kita lihat di Yohanes 10b, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi pemikiran apapun itu yang membuat kalian jadi lebih mencintai Tuhan, kalian jadi punya hope for the future, kalian merasa your life is living at its fullest, kamu bisa pastikan bahwa itu berasal dari Tuhan. Nah, pikiran-pikiran ini harus kita masukkan untuk menggantikan semua pikiran negatif itu. But how can we fight our negative thoughts? Yuk kita buka lagi di ayat selanjutnya, di 2 Korintus 10 ayat 3-5. Kita baca bareng-bareng ya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayat ini yang revolutionize, guys, my time at Harvard sebenarnya. Dengan begitu banyaknya pemikiran bahwa I don't measure up to Harvard, I'm so dumb. Saat aku tahu bahwa I can take every thought captive to obey Christ, this gives me hope untuk menang terhadap all my negative thoughts. Several things I want to highlight here. Pertama, udah jelas banget bahwa
Paulus pas nulis surat ini ke jemaat Korintus, bilang bahwa the battle of the mind itu bukan sekedar kelemahan, ngerti gak? Oh, berasal dari aku sendiri. Enggak. Itu adalah perjuangan yang kita harus lawan dengan kuasa Allah. Artinya apa? It's a spiritual warfare. Iblis yang taruh semua pemikiran-pemikiran itu ke dalam pemikiran kita supaya hidup kita nggak maksimal. Supaya hidup kita nggak bisa memenuhi apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Thankfully, di ayat tersebut juga bilang bahwa senjata kita diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Yang sanggup meruntuhkan stronghold, atau going back to the earlier fact yang aku sempat bilang bahwa ada neural pathways, right? Ini tuh udah jadi benteng-benteng gitu, udah jadi kebiasaan, udah menjadi pola dalam hidup kalian. Tapi kuasa Allah itu sanggup untuk meruntuhkan those neuron pathways dan menggantikannya dengan kebenaran firman Tuhan yang membawa kita pada hidup yang kelimpahan. So that's good news, that we have the ability to take every thought captive to obey Christ. Kita punya senjata, ini perlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Pertanyaannya, what is that weapon? What is that weapon yang bisa membuat kita menang atas segala pemikiran-pemikiran negatif yang iblis udah bertahun-tahun tanamin di kita? Yuk kita buka lagi di Filipi 4 ayat 8 yang Mr. Randy juga udah bagikan waktu itu. Kita baca bareng-bareng ya. Ini adalah senjata itu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kuncinya, senjata itu adalah berpikir tentang semua yang benar, mulia, adil, manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Dulu aku tuh pikir, berarti yang semua yang disebut-sebut sini mungkin barangnya beda-beda ya. Kalau misalnya kalau aku mau pikir sesuatu yang manis, aku pikirin sweet memories. Kalau sesuatu yang sedap didengar, aku bisa pikirin kabar baik apapun itu. Atau sesuatu yang patut dipuji, mungkin aku bisa pikirin, oh teman aku patut nih jadi juara umum, jadi aku pikirin tentang hal itu. Nah, awalnya aku pikir tuh hal yang beda-beda gitu. Anyway, kayak yang positif aja deh gitu. Tapi then I realized that is not the case. Karena, sini aku tanya sekarang. What is the one thing yang sekaligus benar, yang sekaligus mulia, yang sekaligus adil, sekaligus suci, manis, dan didengar, bajik dan patut dipuji? That is Jesus. He is everything. The thought how Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak, but he is strong. Hanya kasih Tuhan yang sekaligus benar, sekaligus mulia, sekaligus adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji, teman-teman. Jadi, saat kita shifting ya, pemikiran kita dari, tadi aku bilang, like believing those lies, untuk pikir Kristus, dan bagaimana dia tuh mengasihi kita, maka kalian akan mengalami kemenangan. Dan aku udah ngalamin itu. Recently, aku banyak, mengalami kebenaran dari musik yang aku dengar. Dan satu hari itu waktu aku masih di Boston di US, aku tuh ngerasa agak sedih aja gitu kan, karena lulus terus pandemi, terus nggak langsung dapat kerjaan gitu, walaupun udah lulus dari Harvard. Tapi satu hari itu aku lagi lihat Instagram, terus ada temen yang posting tentang lagunya Tulus yang Tukar Jiwa. Terus itu aku kayak, ya aku pernah denger sih lagu itu, cuman aku nggak ngerema kata-katanya. Dan memang benar itu adalah lagu yang sekuler, bukan lagu rohani.
Tapi temen aku bilang bahwa coba deh kamu dengerin dan kamu lihat bahwa itu tuh seakan-akan Tuhan yang ngomong gitu ke kamu. So aku dengerin dong, aku dengerin dan di situ aku nangis karena aku merasa bahwa kasih Tuhan tuh gede banget buat aku. Jadi hari ini aku mau kasih tauin some of the lyrics ya, yang buat aku tuh merasakan lagi kasihnya Tuhan. Lagu Tukar Jiwa dari Tulus. Dia bilang, aku kehabisan cara untuk jelaskan kepadamu mengapa sulit untuk lupakanmu. Aku kehabisan cara untuk gambarkan kepadamu kau di mata dan di pandanganku. Coba sehari saja, satu hari saja kau jadi diriku. Kau akan mengerti bagaimana aku melihatmu, mengagumimu, menyayangimu dari sudut pandangku. Baik keduanya dia bilang, aku kehabisan cara untuk gambarkan kepadamu kau di mata dan di pandanganku. Seandainya satu hari bertukar jiwa, kau akan mengerti dan berhenti bertanya-tanya. Memang ini ditulis dari sudut pandang mungkin seorang yang lagi kasmaran dan jatuh cinta. Tapi saat itu waktu aku lagi ngerasa bodoh, ngerasa aku gak bisa apa-apa. Tuhan ngomong ke aku lewat tukar jiwa bahwa coba Jade, coba kamu satu hari aja kamu jadi diri aku. Kamu lihat bagaimana aku sangat mengasihi kamu. Habis itu kau akan mengerti. Kamu akan mengerti bagaimana aku melihat kamu. Bagaimana aku mengagumi kamu. Bagaimana aku menyayangi kamu, Jane. Dari sudut pandang aku. Jadi hari ini aku mau bilang, kalian punya banyak pikiran negatif. It's inevitable. Iblis tahu bahwa cara untuk menghancurkan kita adalah untuk membuat kita percaya bahwa we're unlovable, that we're worthless, and that we're helpless. Tapi hari ini teman-teman, you have the capacity to control your thoughts, to take every thought captive, to obey Christ. Dan saat kalian train your mind to be fixated on Jesus, to fall in love again with Him, untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan, bagaimana Dia melihat kamu dan bagaimana Dia sangat mencintai kalian, maka akan ada kemenangan di situ. Practically speaking, ada 4 cara yang kalian bisa lakukan untuk get over your thoughts. Pertama, identify your negative thoughts. Write them down and see pattern-nya kayak gimana. Karena 80% dari negative thoughts yang kamu miliki hari ini adalah repeated dari hari sebelumnya. So, yang kedua, kamu analyze root cause-nya apa. Kalau buat aku sempat punya trauma masa lalu di mana aku dipercayai oleh guru-guru dan murid-murid dan aku sendiri dan orang tua bahwa aku akan menang beberapa lomba Inggris gitu, bahasa Inggris di Tunas Bangsa, dan ternyata aku gagal di semuanya. Dan aku sadar bahwa itu created in me this destructive self-deprecation. Jadi aku sama sekali nggak percaya bahwa aku bisa untuk ngelakuin sesuatu. Daripada aku gagal, mendingan aku rendahin diri aku supaya aku nggak akan gagal. Tapi ternyata pas aku rendahin itu jadi neuropathway, dan karena gara neuropathway itu iblis masuk dan mengintimidasi aku, bilang bahwa aku bodoh dan aku nggak bisa apa-apa dan aku gagal. Terus yang ketiga, saat kamu udah identify your negative thoughts, you analyze its root cause, kamu usir dalam nama Yesus. Kenapa kamu mesti usir? Karena ini adalah spiritual warfare. Aku ingat banget pas aku di Boston, housemate aku punya negative thoughts sebanyak banget, dia nggak bisa fokus di kerjaannya, dan akhirnya aku doain dia, aku tolak di dalam nama Yesus semua pikiran negatif itu, aku usir, dan aku gantikan dengan pikiran Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Bener aja, abis itu dia bilang, ya aku udah lebih tenang, aku bisa berpikir dengan jernih, dan bahkan she got really really good grades and really got approval with her boss. So it works.
Dan yang keempat, kamu replace dengan firman Tuhan. Jangan biarin pikiran kamu kosong. Setelah kamu usir pikiran negatif itu, kamu replace dengan firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8 kan. Semua yang benar, yang manis, patut dipuji, kamu pikirkan semua itu. Think about Jesus, think about His word. Dan kamu repeat terus. Right? The cycle. Saat ada pikiran negatif lagi, kamu analyze its root cause, usir dalam nama Yesus, replace lagi. Ada lagi nih, you do the same thing. So now I'm just gonna briefly talk about my life waktu di Harvard, bagaimana Tuhan benar bantu aku untuk keluar dari spiral negative thoughts ini. Jadi tahun 2018 semester 1 aku masuk ke Harvard, and honestly it was very rough. Aku ngerasa aku bodoh terus karena sistemnya itu graded on the curve. Jadi walaupun kamu bisa bagus nilainya, kalau yang lain lebih bagus dari kamu nilainya, maka kamu akan jadi buruk lah. I tried really hard to get good grades, tapi lo and behold, aku cuma dapet B. Pokoknya B banget lah. Kalau ada kelas statistik, aku nggak bisa. Kalau ada kelas ethics, aku juga nggak bisa. Dan aku nangis every other day. Dan aku bilang sama papi aku waktu itu, aku mau pulang aja. Aku nggak tahan di Harvard. And I think I'm the dumbest person at Harvard. Nah terus, orang tua aku help me to identify my negative thoughts. And then I analyze my root cause. Dan orang tua aku juga bantu aku untuk usir semua pemikiran-pemikiran negatif tersebut. Terus gantiin dengan firman Tuhan. Saat itu ayat yang benar-benar aku pikirin setiap hari dan sampai aku tempel di cermin aku adalah ayat dari Mazmur 17 ayat 15. Yang bilang bahwa, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Aku realize bahwa aku pengen untuk dapat nilai-nilai bagus karena aku nggak puas dengan hidup aku yang sekarang. Aku nggak puas dengan nilai B aja. Aku mau untuk prove myself that I'm good enough at Harvard. Saat aku renungin Mazmur 17 ayat 15, tetapi dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu aku bangun, aku menjadi puas dengan rupamu. Savoring it again, bahwa hidup aku ini harusnya udah puas dengan rupanya Tuhan, dengan kasihnya Tuhan. Itu yang aku terus-menerus pikirkan pas aku semester 1. Sehingga itu membuat aku jadi lebih menang ya, terhadap pikiran-pikiran negatif yang aku bodoh, aku gak bisa apa-apa, aku stres banget, kayaknya waktu aku juga sempet sakit, aku mah segala macam, kayak aku stres. Nah, semester 2 aku lebih mendingan, aku terlibat di Harvard Christian Fellowship waktu itu, dan aku keinspirasi dari Harvard Business School, dia ada namanya doa keliling, setiap hari. So aku bilang, oke, Harvard Kennedy School, the policy school juga harus ada doa keliling. Karena aku, shifting lah dari semua pikiran tentang diri aku yang buruk, untuk melihat apa nih pekerjaan Tuhan yang lebih besar, untuk Harvard. Makanya aku mempelopori doa keliling tersebut. Nah, saat aku gak fokus lagi terhadap diri sendiri, aku merasa bahwa Tuhan tuh udah cukup buat aku. Aku puas dengan Tuhan, dan aku mulai dengan aktif mencari, Tuhan kira-kira apa tujuan kau untuk taruh Jen di Harvard. Kebetulan waktu itu aku ada satu dosen, dia orang Kristen. Terus aku pikir ya, wah kalau udah dosen di Harvard Kristen, harusnya Tuhan punya maksud ya. Sehingga aku write him an email, terinspirasi dari Roh Kudus. Aku bilang ke dia, kamu kan dosen, dan aku yakin Tuhan tuh punya rencana buat kamu di sini. Pernah gak kepikir untuk memasukkan lah prinsip firman Tuhan dan reach out ke murid-murid untuk supaya mereka bisa kenal Tuhan. Aku cuma bilang kayak gitu. Ternyata dia balas cepat banget. Terus dia bilang, yes, aku pengen sih ngelakuin itu, cuman aku takut. Fear is a big barrier for me. Jadi tolong doain aku. Ya udah, akhirnya dari situ aku doain dia, aku bawa dia dalam doa keliling aku, bersama sama teman-teman yang lain dari Harvard yang Kristen juga. Dan waktu aku ingat hari terakhir di mana kita ada kelas spring semester,
Dia membagikan Injil. Bayangin, di Harvard, dimana nggak banyak orang Kristen, cuman segelintir lah, bisa dihitung oleh jari. Dia bagikan gitu, bahwa kalau kita mau mencapai kesempurnaan, kita nggak bisa mencapai kesempurnaan hanya dengan intelektual kita atau dengan kebijakan publik yang bagus. Tapi kita harus kembali kepada sumber, yaitu Tuhan. Wah, aku kayak, ya ampun Tuhan, kok pakai aku ya untuk email dia, ingetin dia bahwa sebenarnya he has a role to play in this campus. Dan karena itu, berpuluh-puluh murid dari semua kelas yang diajar bisa mendengar kabar baik itu, one way or another. Aku gak nyangka bahwa hanya dengan I get out of my negative thoughts bahwa aku gak bisa apa-apa, that I'm a failure, efeknya ternyata goes beyond my life, bahkan bisa memberkati begitu banyak orang. So, teman-teman, kali ini aku pengen challenge kalian. If you have negative thoughts in your life, identify them, analyze the root cause, usir dalam nama Yesus, dan yang terakhir replace dengan perenungan kalian atas firman Tuhan. It is definitely a lifelong battle, and I don't think honestly that we can completely be free from our negative thoughts, but we have been given the toolbox to change our minds. Toolbox itu adalah firman Tuhan, kuasa Tuhan yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, yang sanggup untuk membuat kita bisa menaklukkan setiap pikiran negatif kita untuk tunduk di bawah otoritas Kristus. Oke, aku harap ini bisa memberkati kalian. Nantikan bagaimana Tuhan bisa memakai hidup kamu secara luar biasa saat kamu menang dari pikiran-pikiran negatif. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, yang sangat mengasihi kami. Ajar kami Tuhan untuk terus bisa mengerti betapa dalamnya, panjangnya, lebarnya, dan besarnya kasih-Mu itu. Hari ini aku berdoa agar setiap pemikiran negatif yang dalam pikiran kita, Tuhan, bisa pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Karena saat ada pikiran negatif itu, gak mungkin kami bisa dipakai dengan maksimal untuk mengerjakan pekerjaan Engkau. Tutup bungkus pikiran kami dengan darah-Mu, dan biarlah Tuhan, hanya pikiran kebenaran yang kami masukkan ke dalam pikiran kami, sehingga kami bisa live a victorious life. Because our life is always moving in the direction of our strongest thoughts, and I want that the strongest thoughts that we have are thoughts from you and not from the devil. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.